Selamat datang di video kuliah TK2103 Termodinamika Teknik Kimia bersama saya Anggit Raksajati dengan topik pengantar Hukum 2 Termodinamika. Capaian dari video singkat ini, yang pertama mahasiswa memahami aplikasi Hukum 2 Termodinamika dalam mesin panas dan pompa panas, termasuk perhitungan efisiensi dan COP atau Coefficient of Performance. Dan yang kedua, mahasiswa memahami tahapan dalam siklus-siklus termodinamika seperti siklus Carnot, siklus Rankine, dan siklus Brayton. Apa hukum kedua termodinamika? Kita akan mengenal dua sistem, ada yang disebut sebagai mesin panas dan yang disebut sebagai pompa panas. Yang pertama, saya jelaskan mesin panas terlebih dahulu. Untuk mesin panas, tidak mungkin sebuah mesin panas menjalani proses siklus mengubah panas yang masuk menjadi kerja tanpa pembuangan sebagian panas ke sistem lain yang temperaturnya lebih rendah. Kita tinjau mesin panasnya di sini. Contohnya apa? Steam turbin maupun gas turbin. Tujuan dari turbin tersebut apa? Menghasilkan kerja atau misalnya menghasilkan energi listrik. Dari mana? Dari panas yang masuk ke dalam sistem tersebut. Misalnya steam dengan temperatur tinggi, tekanan tinggi yang masuk ke turbin. Sekali lagi, tujuan utamanya adalah menghasilkan kerja. Syaratnya apa? Syaratnya kerja dihasilkan ketika ada panas yang masuk ke sistem tersebut dengan kualitas yang tinggi. Artinya kualitas tinggi di situ adalah T1 nilainya lebih besar dari T2 atau T sumber panas lebih tinggi dari T lingkungan. Lalu bagaimana perhitungannya? Berhubung kita bekerja dalam siklus, di mana titik awal akan kembali lagi ke titik akhir, tertutup, maka delta U awal proses akan sama dengan delta U di akhir siklus, sehingga nilainya 0. Dengan pemahaman tersebut, kita akan mengetahui bahwa berarti Q plus W netnya akan 0, di mana Q itu bisa menjadi Q1 dikurangi Q2. Q1 itu adalah panas yang masuk, Q2 itu adalah panas yang keluar. W net tersebut adalah kerja yang dihasilkan. Lalu bagaimana mengukur performanya? Mesin panas dapat diukur performanya menggunakan efisiensi. Efisiensinya didefinisikan sebagai W per Q1 atau kerja yang dihasilkan dibandingkan dengan panas yang masuk ke sistem. Semakin tinggi efisiensinya, maka mesin panas tersebut semakin baik. Mengapa? Karena kerjanya atau misalnya listriknya yang dihasilkan lebih banyak dengan jumlah Q1 yang tetap atau bahkan lebih kecil. Sekarang kita masuk ke pompa panas. Apa itu pompa panas? Berbeda halnya dari mesin panas, tujuan pompa panas bukan untuk menghasilkan kerja, bukan untuk menghasilkan energi. Apa tujuannya? Pompa panas itu contohnya adalah kulkas ataupun untuk pencairan gas alam yang melibatkan temperatur sangat rendah bisa mencapai minus 160 derajat. Sehingga tujuan utama dari pompa panas ini adalah mengambil panas dari sistem dibuang atau diserap ke lingkungan. Masalahnya apa? Seringkali sistemnya itu lebih dingin daripada lingkungan. Padahal panas hanya berpindah dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Sehingga bagaimana caranya untuk memungkinkan driving force perpindahan panasnya, kita perlu menyuplai W, perlu menyuplai kerja yang masuk ke sistem, misalnya dalam bentuk listrik. Lalu bagaimana perhitungannya? Q2 adalah panas yang masuk ke sistem pompa panas. Panas yang diserap diambil dari sumber panas oleh pompa panas tersebut, oleh cairan pendingin tersebut. Q1 itu apa? Panas yang keluar sistem pompa panas. Artinya apa? Panas yang sudah diserap tersebut pasti harus dibuang ke lingkungan melalui Q1 itu. Lalu W itu apa? Kerja masuk sistem. Dalam kasus ini sekali lagi contohnya bisa merupakan listrik untuk kulkas yang bekerja tersebut. Lalu performanya diukur sebagai apa? Ternyata bukan menggunakan efisiensi, tetapi menggunakan variabel yang dikenal dengan istilah COP atau Coefficient of Performance. Mengapa? Karena tujuan prosesnya berbeda dengan mesin panas. Bukan untuk menghasilkan kerja atau W, tetapi untuk menyerap panas. Menyerap panasnya dalam kasus ini adalah sekali lagi Q2. Panas yang diserap dari sumber panas oleh si pompa panas tersebut. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan W. Mengapa? Karena W itu sekali lagi adalah kerja yang harus dimasukkan ke sistem untuk memungkinkan penyerapan panas tersebut.
Sekali lagi, COP akan bernilai tinggi menunjukkan sistem pompa panasnya efisien, karena semakin banyak panas yang dapat diambil dengan jumlah kerja dibutuhkan yang sama atau lebih sedikit. Katakanlah kulkas dengan daya yang kecil, dengan jumlah watt yang lebih kecil, artinya COP-nya pasti lebih tinggi dibandingkan kulkas lain yang watt-nya lebih besar gitu ya, untuk jumlah panas yang dipisahkan sama. Berikut adalah persamaan-persamaan yang digunakan untuk perhitungan kerja maupun perubahan entropi untuk gas ideal. Ada 4 variasi, ada proses isotermal, proses isobar, proses isometrik, dan proses adiabatik. Namun, penurunan dari masing-masing proses ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, sehingga silahkan ditinjau di video sebelumnya. Kita masuk ke penjelasan mengenai mesin panas. Mesin panas yang ideal dikenal dengan nama siklus Carnot. Ada 4 tahapan yang terlibat sesuai dengan tahapan yang diberikan dalam tabel ini dan juga ditunjukkan pada kurva PV diagram berikut. Di tabel ini pun ditunjukkan langsung perbedaan antara siklus Carnot dengan siklus aktual. Siklus Carnot dikenal ideal. Mengapa? Karena efisiensinya akan paling tinggi. Kita mulai dari tahap 1, dari titik 4 ke titik 1, kita tinjau tekanan 1 lebih tinggi dari tekanan 4. Maka prosesnya adalah proses kompresi untuk peningkatan tekanan tersebut. Idealnya untuk siklus Carnot bekerja secara adiabatis. Atau W-nya akan minimum jika bekerja secara adiabatis. W1 itu sekali lagi adalah kerja masuk. Pada kenyataannya, siklus-siklus yang lain, kompresinya belum tentu bekerja secara adiabatis, sehingga dari P4 ke P1 itu nantinya membutuhkan kerja yang lebih tinggi, yang praktis nanti akan menurunkan efisiensi siklus aktual. Tahapan kedua, dari titik 1 ke titik 2, di sini ada Q masuk. Q1 masuk, namanya ada kalor masuk, pasti prosesnya adalah pemanasan. Untuk siklus Carnot, pemanasannya idealnya berlangsung secara isotermal. T2 sama dengan T1. Tapi pada kenyataannya, siklus-siklus aktual, T2 versus T1 itu akan mengalami peningkatan temperatur. Semakin tinggi temperatur yang naik, maka akan semakin banyak nantinya panas hilang, sehingga lagi-lagi akan menurunkan efisiensi. Tahapan ketiga, dari titik 2 ke titik 3, itu adalah proses ekspansi. Kita bisa tinjau P3 lebih kecil dari P2. Proses ekspansi akan dibarengi dengan kerja yang dihasilkan. Kerja yang dihasilkan dalam kasus ini adalah W2. Idealnya untuk siklus Carnot, ekspansinya berlangsung secara adiabatis atau isentropi. Artinya S2 sama dengan S3. Entropi keluar turbin sama dengan entropi masuk turbin. Namun ternyata pada kenyataannya belum tentu bekerja secara adiabatis, sehingga T cold atau TC tidak akan serendah yang ideal. Akibatnya apa? Kerja yang dihasilkannya tidak akan setinggi kerja untuk mesin Carnot. Tahapan yang keempat, dari titik 3 ke titik 4 di sini adalah proses pendinginan. Kita bisa tahu pendinginan karena di sini ada Q keluar. Notasinya Q2. Idealnya untuk siklus Carnot, pendinginannya berlangsung secara isotermal. Artinya T4 sama dengan T3. Dia kembali ke titik 4 untuk mengulangi siklus berikutnya dengan tahapan yang sama. Performa dari siklus Carnot ini diukur dengan efisiensi, di mana efisiensi dapat dihitung sebagai W net dibagi dengan QH atau Q hot atau Q masuk. W net sendiri itu apa? W net itu adalah W keluar dikurangi dengan W masuk. Artinya, jika kita tinjau di sini, W keluar itu di mana? Tentunya W keluar itu adalah kerja yang dihasilkan, terjadi di proses ekspansi. Dikurangi dengan kerja yang dibutuhkan di proses kompresi. Itulah yang selisihnya menjadi W net. QH adalah panas yang masuk yang disuplai ke dalam sistem. Penurunannya, efisiensi dapat dihitung sebagai W net per QH, dipecah menjadi W2 kurangi W1 per QH, dipecah lagi bisa menjadi 1 dikurangi TC per TH. T yang rendah dibagi T yang tinggi. Dalam satuan Kelvin. Efisiensi siklus Carnot sekali lagi bernilai paling tinggi dibandingkan siklus lain pada rentang temperatur kerja yang sama. Misalnya lebih tinggi dari siklus Rankine maupun siklus Brayton. Berikut adalah contoh siklus nyata. Siklus Rankine ditemui misalnya di PLTU batubara, di PLTN, maupun di PLT geothermal, melibatkan 4 alat. Proses A ke proses B,
titik A ke titik B melalui boiler atau steam generator adalah proses pemanasan isobar. Kemudian selanjutnya dari B ke C melewati proses steam turbine menghasilkan kerja, artinya pasti ekspansi. Ekspansinya isentropi. Kemudian dari C ke D melalui kondenser. Kondenser tujuannya apa? Kondensasi. Mencairkan sekaligus membuang panas dari sistem menuju lingkungan. Yang terakhir, D ke A melalui pompa. Pompa pasti melalui proses kompresi. Secara apa? Secara isentropi. Dalam kurva termodinamika, dalam kasus ini TS diagram, prosesnya menjadi seperti ini. Proses A, titik awalnya adalah sama di sini, umpan masuk boiler, kemudian dia dipanaskan, di sini menjadi saturated liquid, cair jenuh, diuapkan, vaporisasi menjadi uap jenuh, kemudian A double aksen ke B, berarti ini adalah proses superheating, menjadi steam superheated. B ke C, ini adalah ekspansi. Garis vertikal artinya S-nya sama, artinya ekspansi isentropi. Dari C ke D, ini adalah proses pendinginan. Garis horizontal berarti pada temperatur yang konstan, dan kebetulan dalam kasus ini juga pada tekanan yang konstan. Dari D ke A itu adalah proses kompresi isentropi. Kebetulan pada TS diagram ini berhimpitan atau pada satu titik yang sama. W turbin nantinya dapat dihitung. Kerja yang dihasilkan turbin adalah perubahan entalpi dari aliran turbin tersebut. Yaitu dalam kasus ini adalah entalpi masuk dikurangi dengan entalpi keluar turbin. Untuk memahami prinsip kerja siklus Rankine pada steam power plant, silahkan tonton akses link YouTube sebagai berikut. Oke, terakhir kita membahas siklus Brayton atau turbin gas akan banyak ditemui di PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Jadi dalam turbin gas juga merupakan contoh dari mesin panas karena menghasilkan kerja. Pada prinsipnya, turbin gas bekerja dengan siklus Brayton yang beroperasi dengan sistem terbuka. Peralatan pada siklus ini adalah, kita bisa tinjau, ada kompresor yang tujuannya apa? Kompresor mengkompresi secara isentropi. Udaranya dikompres jadi tekanan tinggi, udara bertekanan tinggi masuk ke ruang pembakaran atau ruang pemanasan. Akan ada Q masuk, akan ada panas masuk, misalnya dari gas yang dibakar tersebut. Kemudian terjadi proses pembakaran, menghasilkan kerja, menghasilkan temperatur tinggi. Temperatur tinggi tersebut dimasukkan ke dalam turbin. Dari turbin apa yang terjadi? Turbin pasti terjadi proses ekspansi. Ekspansi secara isentropi menghasilkan kerja atau WS neto di sini. Keluaran turbin tersebut akan didinginkan dan dibuang ke lingkungan. Jadi sebenarnya ada sedikit perbedaan dengan siklus Rankine sebelumnya. Gas buang dari siklus Brayton tersebut tidak dikembalikan menjadi siklus tertutup. Kembali ke titik awal udara di sini, beda halnya dengan siklus Rankine yang sepenuhnya tertutup. Makanya di kurva PV diagram siklus Brayton ini, tahap dari D ke A ini garisnya putus-putus karena dia sebenarnya bukan aliran yang sama. Perhitungan efisiensinya menggunakan prinsip yang sama, yaitu W net dibagi dengan Q masuk. Diturunkan nanti bisa jadi 1 dikurangi TD kurangi TA per TC dikurangi TB. Atau jadi 1 kurangi rasio PA per PB pangkat gamma min 1 per gamma.